Welcome to Student Online Service Radiance. Gimana kabarnya teman-teman? Mungkin bagi sebagian teman-teman yang kelas 12 baru aja ngeberesin tes kemampuan akademik atau TKA. Atau teman-teman yang lain lagi siap-siap karena beberapa minggu lagi teman-teman bakal mulai menghadapi PAS. Sekarang musimnya untuk kita semua belajar secara akademik, mempersiapkan yang terbaik dan mengandalkan Tuhan di masa-masa yang challenging buat teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan lagi ya Bapa. Buka hati kami agar kami boleh mengerti segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau ngajak kita semua buat ingat-ingat. Kapan ya kita nyadar pertama kali kita itu belajar? Kalau kita ingat-ingat banget, bahkan sebelum kita masuk ke sekolah, kita udah mulai yang namanya belajar. Kita belajar buat ngerangkak. Dari ngerangkak kita mulai belajar buat berjalan. Kita mulai belajar buat ngikutin omongan orang tua kita. Sampai akhirnya kita bisa berbicara. Sesudah itu kita masuk ke TK. Kita mulai belajar buat ngegambar. Pelan-pelan kita belajar calistung, baca, tulis, hitung. Dan gak sampai di situ, kita lanjut belajar di SD. Kita mulai belajar hitung-hitungan yang lebih sulit. Kita belajar tentang sejarah, IPA, IPS. Selain itu kita belajar buat berteman sama orang-orang di sekolahnya kita. Sampai ke titik sekarang, teman-teman udah menjadi siswa-siswi SMP dan SMA, teman-teman terus belajar hal baru. Dan gak jarang kita juga capek dan ngeluh karena banyak PR, tugas, kuis, ulangan, bahkan ujian. Belum lagi teman-teman yang SMA kelas 11 atau 12 udah mulai cari kuliah. Kita harus belajar buat tes masuk kuliah. Padahal masuk kuliah sendiri tujuannya buat belajar. Kita belajar buat akhirnya kita bisa belajar lagi. Kadang jadi muncul pertanyaan di pemikiran kita. Sebenarnya kapan sih kita akhirnya beres atau berhenti belajar? Apakah sesudah saya lulus SMA? Atau sesudah nanti beres kuliah udah punya gelar sarjana? Atau pas udah mulai kerja, saya udah officially berhenti belajar. Terus apakah belajar itu melulu soal materi sekolah, rumus, dan hafalan? Hari ini, kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan tentang hati yang mau belajar. Teachable heart. Kita sama-sama mau baca dari Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Dikatakan gini, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut seperti ini. If you listen to constructive criticism, you will be at home among the wise. If you reject discipline, you only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding. Fear of the Lord teaches wisdom. Humility precedes honor. Siapa di sini yang ingin punya pertemanan yang green flag, yang bijak, gak cuma pas di SMA atau SMP doang, tapi sampai nanti tua udah kerja. Di ayat tadi disebut, kalau kita mau tinggal di tengah-tengah orang bijak, among the wise, we need to listen to constructive criticism. Kalau kita dikasih teguran yang membawa kepada kehidupan, artinya kita perlu belajar dari teguran yang ada, dari constructive criticism yang ada. Atau di sini ada yang mau membuang dirinya sendiri. Saya yakin enggak ya. Kita semua sayang sama diri sendiri, kita nggak mau harm diri kita sendiri. Karena Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tapi gimana caranya kita nggak harm diri kita sendiri, nggak ngebuang diri kita sendiri? Kita harus menerima didikan, atau bahasa Inggrisnya disiplin. Kita harus belajar buat menerima didikan, pendisiplinan, karena dari situ sebenarnya kita lagi belajar buat mengasihi diri kita sendiri. Belajar dari correction yang ada, karena dari situ kita memperoleh akal budi. Dan yang terutama, firman Tuhan ngajarin kita bahwa fear of the Lord teaches wisdom. Takut akan Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita supaya kita punya wisdom. Wisdom artinya apa? Artinya kita bisa memilih hal yang tepat dari antara pilihan yang kadang-kadang sama-sama bagus. Wisdom artinya kita bisa melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Jadi pertanyaan ini tadi, sampai kapan Kak kita belajar terus? Nah, hari ini saya mau balik pertanyaannya ke teman-teman.
Teman-teman mau punya orang-orang di sekitar yang green flag sampai kapan? Mau sampai kapan teman-teman mengasihi diri sendiri? Mau sampai kapan teman-teman pengen bisa memilih pilihan yang tepat dengan wisdom? Apa cukup sampai SMA aja? Oh ya, udah habis itu mah nggak apa-apa deh, hidup saya asal-asalan aja. The moment you think you know it all, you stop growing. Itu kata Rick Warren. Saya yakin kita semua mau untuk terus surround diri kita sendiri dengan orang-orang yang tepat dan bisa memilih berbagai hal dalam kehidupan dengan tepat juga, dengan wisdom. Sampai akhir hidup kita. Bertumbuh terus. Gak cuma sekedar makin tua atau bertambah umur, tapi juga bertumbuh dalam iman dan karakter. Kita semua diciptakan untuk terus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh, kita perlu untuk belajar. We are built to learn. Because the moment we think we know it all, we've stopped growing. Terus buka hati kita untuk belajar sehingga kita terus bertumbuh dan someday kita bisa mencapai cita-cita visi Tuhan untuk hidup kita. Hari ini kita mau baca juga dari Amsal 15 ayat 10 dikatakan gini, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar dan siapa benci kepada teguran akan mati. Teman-teman, kita sebagai manusia itu dilahirkan berdosa. Contoh gampangnya, kita mungkin pernah ya makan mie instan, diem-diem, walaupun orang tua udah larang. Pertanyaannya, apakah orang tua ngajarin kita untuk melanggar peraturan tadi? Nggak pernah ya. Kita nggak pernah diajarin untuk melakukan dosa. Tapi kita secara nggak sadar pernah melakukan dosa. Seringkali kita secara sadar ataupun enggak, kita lagi meninggalkan jalan yang benar. Karena itu juga kita perlu didikan yang keras. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Firman Tuhan bilang jelas banget, didikan yang keras. Kadang berarti rasanya nggak enak. Kadang mungkin kedengarannya nggak enak juga. Tapi kita perlu untuk membuka hati kita. Memiliki teachable heart untuk menerima didikan yang keras. Karena di akhir ayat 10 tadi dibilang, siapa yang benci kepada teguran akan mati. Yes. Akan mati. Akan mati gimana maksudnya, Kak? Artinya gini, semakin kita tutup hati kita dari didikan, kita tutup hati kita untuk belajar, akhirnya kita bakal ngelakuin sesuka hatinya kita. Kita nggak lagi fear of the Lord. Kita jauh dari wisdom yang di awal kita bahas. Dan lama-lama, kita jadi jauh dari Tuhan, sumber kehidupannya kita. So, to summarize and remind us why we need teachable heart. The first thing, make us wiser. Teachable heart make us wiser. Karena Corrie ten Boom pernah ngomong gini, true wisdom is not in knowing a lot, but in being willing to learn from God and others. Having a teachable heart bukan berarti kita harus tahu semua hal. Having teachable heart artinya kita bersedia untuk terus belajar dari Tuhan dan sesama. And having teachable heart artinya terus hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, di Amsal tadi disebut gini, fear of the Lord teaches wisdom, humility precedes honor. Kita bakal belajar untuk hidup dengan bijaksana. Di awal tadi kita udah bahas, wisdom atau kebijaksanaan ngebuat kita bisa memilih hal yang tepat di waktu yang tepat juga. Saya selalu ngomong, hidup ini nggak akan semakin mudah. Kita akan diperhadapkan sama permasalahan yang semakin sulit. Contohnya pelajaran matematika aja makin susah. Begitu juga pilihan-pilihan dalam hidup kita kadang akan semakin sulit. Kadang kita nggak lagi diperhadapkan dengan pilihan yang baik dan buruk. Kadang pilihan yang kita harus pilih itu antara baik dengan baik. Nah loh, gimana cara milihnya? Only with wisdom kita bisa memilih bukan cuma sekedar yang baik, tapi juga yang benar dan tepat. Having a teachable heart, fear of the Lord, hanya bisa dilakuin kalau kita merendahkan hati setiap harinya dengan saat teduh setiap pagi, baca firman setiap hari. Dengan begitu kita lagi menyatakan ke Tuhan setiap harinya bahwa kita willingly want to learn from God. Mengizinkan Tuhan untuk bekerja dan mengajarkan kita along the day. Kita akhirnya nggak lagi pakai kekuatan kita sendiri, tapi kita belajar mengandalkan God's wisdom di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal yang kedua, teachable heart make us likable. Di Amsal 5 ayat 12 dikatakan seperti ini. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak.
Alkitab menyebutkan bahwa orang yang gak suka ditegur alias gak punya teachable heart itu digambarkan sebagai pencemooh. Dia ngejauhin orang-orang yang bijak. Pencemooh atau mungkin gampangnya orang yang suka ngejek-ngejek, ngegosip, ngejelek-jelekin orang. Mereka ngerasa paling benar, makanya mereka mencemooh, ngejekin orang lain instead of reflecting on themselves. Mereka ngerasa paling benar, nutup hati mereka untuk belajar, makanya mereka nggak mau ditegur orang, nggak mau minta pendapat orang lain. Kita pasti nggak akan suka sama orang yang suka ngejelek-jelekin kita, ngejekin kita di belakang, atau bahkan ngegosipin, apalagi fitnah. Sebaliknya, ketika kita membuka hati kita buat belajar, kita nggak menempatkan diri kita sebagai si paling benar. Kadang kita ada salahnya, tapi kita admit dan mau belajar dari teguran, mungkin itu dari orang tua, guru, leader, atau mungkin circle of care-nya kita. Akhirnya, orang akan respect dengan kita, dan orang akan senang buat mungkin kerja kelompok bareng, berteman, karena mereka tahu di dalam pertemanan yang ada, kita nggak lagi egois, tapi kita merendahkan hati kita untuk selalu belajar. Kita balik lagi dalam Amsal, atau dalam bahasa Inggrisnya Proverbs 15, verse 33. Fear of the Lord teaches wisdom. Humility precedes honor. Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan untuk terus belajar akan membuat orang respect, honoring us. Kita nggak bisa menuntut teman kita atau mungkin adik kakak kita buat menghargai kita. Karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita mau hidup kita dihormati, punya banyak teman, we need to have humility first, kerendahan hati. Then the honor will follows. Yang ketiga, teachable heart make less conflict. Dalam Amsal 13 ayat 10 dikatakan gini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan gini, pride leads to conflict. Those who take advice are wise. Menyambung dengan poin sebelumnya teman-teman, hidup kita tanpa ada konflik aja kadang udah makin susah. Tanpa ada yang pertengkaran atau keributan aja kadang kita udah sibuk sana sini. Mungkin teman-teman ada yang sibuk dengan tugas, dengan urusan OSIS, dengan ekskul, atau dengan les. Amsal 13 ayat 10 nyebutin beyond that. Kalau kita punya hati yang angkuh, hati yang penuh dengan pride, it will lead us to conflict. Kita bakal banyak pertengkaran. Sebaliknya ketika kita merendahkan hati kita, hidup takut akan Tuhan, mau mendengar nasihat, it will make us wiser. Dan ketika kita semakin bijak, kita akan semakin terhindar dari yang namanya drama, konflik, atau pertengkaran. Kita akan dihormati orang. Kita akan bisa memilih dengan tepat dan akhirnya kita jadi nggak menjerumuskan diri kita ke pertemanan yang salah atau environment yang salah. Hari ini, saya mau encourage kita semua untuk memiliki teachable heart. Hati yang mau terus belajar. Bukan cuma belajar terkait materi sekolah, tapi belajar berjalan di dalam kehidupan sehari-hari dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Saya yakin dengan segala kekurangan kita sebagai manusia, mungkin itu di sekolah, di keluarga, di pertemanan, kerendahan hati untuk terus mau belajar, teachable heart itu yang akan menyempurnakan semua usahanya kita dalam kehidupan sehari-hari. Walau mungkin rasanya nggak akan selalu mudah, mungkin ada teguran-teguran yang rasanya keras, gak enak, gak nyaman untuk didengar. Tapi belajar untuk terima setiap pembelajaran yang ada sebagai bentuk ketaatan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau membuka hati kami Bapa. Ajar kami sehingga kami boleh punya teachable heart ya Bapa. Hati yang mau terus belajar ya Bapa. Untuk menerima segala teguran, segala didikan yang ada Bapa. Sehingga kami boleh bertumbuh terus di dalam Kristus ya Bapa. Ajar kami Bapa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah yang kami ambil Bapa. Dalam pertemanan kami, di dalam sekolahnya kami, di dalam keluarga kami Bapa. Hari ini kami mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan ya Bapa. Hari ini jemaat, terimalah berkat yang daripada Allah, sehingga kemanapun hari ini kamu melangkah, akan ada penyertaan Tuhan di sekolahmu, di keluargamu, dan di pertemananmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan bantuan doa, teman-teman dapat scan QR code yang ada di bawah ini. Akan ada konselor-konselor yang akan membantu teman-teman di dalam doa. Have a blessed weekend teman-teman. Bye-bye.